Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membuka materi yang baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Mohon agar video kita kali ini disimak baik-baik ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem ekskresi pada manusia ini, terlebih dahulu kita melihat kompetensi dasar dan standar kompetensinya. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Misalnya pada ikan atau Pisces dan serangga atau insekta. Sedangkan standar kompetensi dasarnya adalah menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan dan atau penyakit yang mungkin terjadi, serta implikasinya pada saling temas. Ekskresi merupakan bagian dari pengeluaran. Berdasarkan zat yang dibuang atau dikeluarkan pada manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang berupa feses. Yang kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme berupa CO2, keringat, dan urin. Dan yang ketiga adalah sekresi, yaitu pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, yaitu enzim dan hormon. Alat-alat ekskresi terdiri dari yang pertama adalah paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Baik, alat-alat ekskresi yang pertama adalah paru-paru, yang merupakan mengeluarkan zat sisa-sisa berbentuk gas berupa CO2 dan uap air. Ini hasil dari pernapasan. Yang kedua adalah hati. Fungsi hati adalah untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Fungsinya adalah sebagai tempat pembongkaran dan pembentukan protein, juga sebagai penawar racun. Satu hal fungsi yang terkait dengan ekskresi adalah tempat pembentukan dan pembongkaran eritrosit. Dan yang terakhir adalah pengeluaran bilirubin dan biliverdin, di mana bilirubin dan biliverdin merupakan sisa-sisa pembongkaran dari eritrosit, yang nantinya bilirubin dan biliverdin akan mewarnai feses dan urin. Berikutnya adalah kulit. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap kerusakan fisik dan mengurangi kehilangan air serta mengatur suhu tubuh badan. Dan fungsi pada ekskresi adalah mengekskresikan zat-zat berupa keringat. Fungsi yang lain dari kulit adalah menerima rangsangan dari luar. Baik, di sini sudah Bapak tampilkan struktur dari gambar kulit. Struktur kulit kita sangat kompleks ini. Ini ada rambut, kemudian ada lapisan epidermis. Apa itu lapisan epidermis? Lapisan epidermis ini merupakan lapisan paling luar yang sering kita sebut dengan kulit ari. Epidermis ini terdapat di seluruh permukaan tubuh kita. Lapisan epidermis ini terdiri dari stratum-stratum, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum basalis. Di sini di epidermis ini tampak ada juluran rambut yang sampai keluar. Kemudian di sini ada juga pori-pori, di mana pori-pori ini berfungsi untuk saluran untuk pengeluaran keringat. Selanjutnya di bawahnya ini ada dermis. Kemudian ada pembuluh darah yang menjulur ini, dan ini merupakan kelenjar keringat. Dan kemudian ini juga ada kelenjar keringat yang disebut dengan baseus gland. Fungsinya adalah untuk melunasi
melumasi ini rambut. Makanya kalau kita tidak keramas beberapa hari, rambut kita akan berminyak. Dan berikutnya ini saraf yang terdiri dari 4 juluran ini, dan saluran saraf ini akan lebih dalam kita bahas dalam materi sistem koordinasi saraf. Dan selanjutnya adalah ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi yang paling kompleks. Fungsinya adalah mengeluarkan zat-zat sisa berupa urea, yaitu sisa pembongkaran protein, dan zat-zat sisa berupa racun. Misalnya sisa dari obat-obatan, atau ketika kita mengkonsumsi obat, maka sisanya itu akan dikeluarkan melalui daripada ginjal. Ini ada gambar ginjal yang memiliki sepasang ginjal, ada kiri dan kanan. Ginjal ini mirip dengan kacang merah, besarnya mungkin sebesar kepalan tangan. Ini ada kedua ginjal yang Bapak tunjukkan ini. Ginjal ini kalau sudah mengeluarkan urin akan ditampungnya di sini. Ini namanya fasika urinaria atau yang disebut dengan kantong kemih. Ginjal mengandung jutaan unit penyaring darah yang disebut dengan nefron. Kemudian ginjal tersusun atas sebuah lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan korteks. Lapisan ini mengandung badan Malpighi dan tubulus badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan symphyomon. Dan yang kedua adalah medula atau susunan ginjal medula. Medula ini mengandung tubulus, di mana tubulus bermuara pada pelvis renalis atau yang disebut dengan ruang ginjal. Coba kamu perhatikan gambar struktur ginjal ini. Ini yang disebut dengan korteks. Ini yang disebut dengan medula. Ini nefronnya. Jika nefron ini diperbesar, ini, maka akan kita temukan ada glomerulus atau ada tubulus contortus proximal, dan ada yang melengkung ini namanya lengkung Henle. Kemudian lengkung Henle naik lagi, ini ada yang agak besar namanya tubulus contortus distal. Kemudian ini yang nyambung sampai sini, ini dia. Ini tubulus contortus collectivus. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ada 3 proses, yaitu yang pertama ada filtrasi atau penyaringan zat sisa metabolisme yang terjadi di sinapi Bowman, dan hasilnya pada filtrasi adalah urin primer yang terdapat di filtrat glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali, di mana pada urin primer masih terdapat zat-zat yang dapat digunakan oleh tubuh. Dan ini terjadi di tubulus contortus proximal sampai gelung Henle. Hasil dari reabsorpsi ini adalah urin sekunder yang terdapat pada filtrat tubulus. Dan yang ketiga adalah augmentasi, yaitu penambahan zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal sampai tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian masuk pada faktor yang mempengaruhi jumlah urin, seperti jumlah air yang diminum, stimulus saraf renalis, hormon antidiuretika atau yang disingkat dengan ADH, garam yang dikeluarkan dari darah, dan pengeluaran glukosa. Baiklah anak-anak, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Bapak selalu berpesan agar tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan jangan kemana-mana, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.